Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita berkumpul kembali di pertemuan kelas pendalaman Alkitab. Ini adalah sesi yang kelima, sesi yang terakhir dari meninggalkan dunia. Malam hari ini kita akan membahas ada 7 topik. Namun sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu malam hari ini. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kembali kami belajar kebenaran Tuhan, mengisi hati dan pikiran kami dengan firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang kami pelajari malam hari ini boleh tertanam dalam hati kami untuk kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami semakin sempurna seperti apa yang Bapa kehendaki, serupa dengan Tuhan Yesus teladan kami. Terima kasih Tuhan. Kami memulai acara kelas pendalaman Alkitab kami malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke. Saya share screen dulu ya. Ini hari ini tanggal 16 Maret. Ini adalah sesi yang kelima, sesi yang terakhir. Kita akan membahas ada 7 topik malam hari ini. Yang pertama kehilangan nyawa, yang kedua berani, hidup tidak wajar. Kemudian yang ketiga tahun pengharapan, yang keempat tentang meletakkan kepalanya, yang kelima dunia yang lain, yang keenam prestasi abadi, dan yang terakhir yang ketujuh adalah mengubah dirinya. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, kehilangan nyawa. Sesungguhnya Bapa menghendaki agar satu hari nanti ia menemukan orang-orang yang berkepribadian seperti anak tunggalnya. Sehingga Tuhan Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Menjadi yang sulung itu artinya bahwa Tuhan Yesus terlebih dahulu berprestasi mencapai kehidupan yang sempurna seperti yang Bapa kehendaki. Selanjutnya ada banyak orang percaya yang juga memiliki kehidupan seperti dirinya, seperti Tuhan Yesus ya. Menjadi saudara bagi Tuhan Yesus berarti menjadi manusia Allah seperti Tuhan Yesus sendiri. Inilah prestasi yang harus dicapai oleh setiap orang percaya. Jadi targetnya jelas ya. Sebagai orang percaya, targetnya bahwa kita ini menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Menjadi saudara bagi Tuhan Yesus. Berkarakter seperti Kristus. Untuk mencapai level ini dibutuhkan pengorbanan yang sangat mahal. Dengan usaha yang sangat serius, sebab untuk memiliki pencapaian kehidupan rohani seperti Paulus, tidak ada cara lain kecuali mati. Mati agar kehidupan Kristus terbangkitkan dalam diri orang percaya. Maksudnya mati di sini adalah tentu bukan mati secara jasmani, di mana seseorang harus dikubur di tanah dan kembali menjadi debu. Kematian di sini maksudnya adalah pemadaman, keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah dalam diri seseorang. Jadi keinginan manusia itu harus dipadamkan. Itu yang dimaksud dengan kematian. Bukan mati secara jasmani jadinya ya. Jika orang percaya benar-benar berhasrat untuk memiliki kehidupan ilahi, ia harus berusaha semaksimal mungkin mengerahkan seluruh daya yang ada padanya. Sebab hal ini tidak bisa dilakukan dengan usaha setengah-setengah. Harus berani mempertaruhkan hidup tanpa batas, baik tenaga, pikiran, waktu, dan segala hal yang ada di dalam kehidupan kita. Jika ada hal lain yang dianggap lebih menarik
dari mengenakan pribadi Kristus, ia tidak akan pernah mencapai prestasi ini. Jadi harus benar-benar fokusnya kepada menjadi pribadi seperti Kristus. Kita harus menyadari bahwa segala keinginan manusia akan berakhir sia-sia. Apapun yang kita ingini, suatu hari harus berakhir dan lenyap tiada bekas, kecuali kebinasaan. Sebab keinginan-keinginan manusia pada umumnya pasti menggeser keinginan untuk melakukan kehendak Tuhan. Hal ini membuat manusia menjadi tuan bagi diri sendiri. Bila kuat, ia juga menjadi Tuhan bagi sesamanya. Orang-orang yang rela kehilangan nyawa adalah orang-orang yang rela kehilangan kesenangan hidup, yaitu orang-orang yang bersedia dilahirkan baru. Seseorang tidak akan mengalami kelahiran baru kalau tidak rela kehilangan segala kesenangan hidup dan kehormatan manusia. Sama seperti Nikodemus, tidak akan pernah mengalami kelahiran baru kalau tidak meninggalkan kenyamanannya sebagai pemimpin agama Yahudi. Juga orang kaya yang ditulis dalam Matius pasal 19 ayat 16-22 tidak pernah mengalami kelahiran baru sebab dia tidak rela meninggalkan keterikatannya dengan percintaan dunia. Jadi dia tidak siap melepas kekayaannya ya. Tidak bisa hidup tanpa kekayaannya. Dalam hal ini harus ditegaskan bahwa kelahiran baru bukanlah proses yang ajaib dan supranatural. Kelahiran baru adalah proses natural yang dikerjakan Roh Kudus dalam setiap orang yang bersedia kehilangan dunia ini. Dari proses natural ini kita diubah mengenakan natur baru, yaitu natur Allah. Sekarang berani hidup tidak wajar. Tidak bisa dibantah bahwa kehidupan sebagai anak-anak Allah adalah kehidupan yang tidak wajar menurut dunia. Kehidupan yang tidak memiliki kesenangan selain menyukakan hati Allah Bapa. Kesenangan-kesenangan hidup ini menjadi seperti wilayah dalam kerajaan yang tidak akan diserahkan kepada pihak manapun. Melepaskan suatu kesenangan seperti mencabut nyawa. Sungguh sangat menyakitkan. Hal inilah yang membuat seseorang menahan diri untuk mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan secara benar. Jadi kebanyakan orang berkeberatan untuk melepaskan kesenangan, sehingga tidak bisa mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Mengikuti Yesus harus bersedia hidup seperti Yesus, yaitu tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepala. Artinya bersedia tidak mencari kenyamanan hidup. Nah, ini kan bertentangan dengan kewajaran manusia pada umumnya. Dimanapun manusia pasti mencari kenyamanan hidup. Inilah hal yang tersulit yang dihadapi orang Kristen, sebab dengan mengenakan kebenaran ini, ia mulai merasa hidup tidak wajar. Tetapi sesungguhnya inilah cara menghargai hidup. Pada umumnya manusia hidup hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya dan mengingini apa yang orang lain miliki sesuai dengan semangat zaman. Sebenarnya ketika seseorang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, maka kehidupannya termasuk segala miliknya disita oleh kerajaan Allah. Kalau seluruh hidupnya disita, itu berarti di bumi ini ia hanya sebagai orang yang menumpang, sebagai musafir ya. Sejak itu, pemerintahan Allah berlangsung dalam hidupnya. Pemerintahan Allah adalah kehidupan yang diatur dan dikendalikan oleh Allah. Ini adalah kehidupan yang diarahkan untuk mewarisi kerajaan surga. Kenyamanan hidup dunia tidak lagi menjadi tujuan. Jadi fokusnya adalah kerajaan surga. Ada mobil boleh, nggak ada mobil boleh. Ada rumah boleh, nggak ada rumah juga boleh. Tidak jadi masalah, karena fokusnya adalah kerajaan surga.
di bumi hanya menumpang, begitu ya. Pada gereja mula-mula, mereka bukan hanya kehilangan segala sesuatu, bahkan mereka juga teraniaya. Itu sebabnya Yesus mengatakan kalau seseorang mau mengikuti Yesus, ia harus melepaskan segala sesuatu. Dengan melepaskan segala sesuatu, seseorang barulah memperoleh Kristus. Dalam hal tersebut, kita bisa dimengerti kalau firman Allah mengatakan bahwa kita harus memiliki pikiran dan perasaan Kristus, yaitu walaupun ia adalah pemilik segala sesuatu, tetapi ia mengosongkan diri. Mengosongkan diri maksudnya adalah melepaskan semua haknya, supaya ia bisa mempersembahkan semuanya bagi Allah Bapa. Jadi ini tidak bisa dua-duanya, mau meraih dunia dan meraih Kristus, tidak bisa. Salah satu harus dilepaskan. Dunia harus dilepaskan, baru bisa memperoleh Kristus. Orang percaya harus belajar bagaimana tidak lagi terikat dengan percintaan dunia dan keinginan-keinginan dosa di dalam diri kita, supaya bisa belajar memiliki karakter Kristus. Juga harus mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, yaitu bagaimana membawa orang lain bisa mengikuti jalan hidup yang telah dimilikinya. Ini adalah proyek mencetak manusia seperti Yesus, bukan sekedar menjadikan orang lain sebagai anggota salah satu gereja. Jadi kalau sekedar menjadi anggota gereja itu belum mencetak manusia Allah. Belum mencetak manusia seperti yang Allah Bapa kehendaki, begitu ya. Untuk ini orang percaya selain berusaha untuk hidup berkenan kepada Tuhan, juga harus mengusahakan agar tidak seorang pun binasa. Tidak binasa artinya bisa diperkenan masuk dunia yang akan datang menjadi mempelai Tuhan Yesus, yaitu orang-orang yang dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Inilah inti dari kekristenan yang orisinil. Pikiran kita tidak boleh menyimpang kepada yang lain. Jadi tujuannya itu ya. Tidak mungkin manusia hidup tanpa pengharapan. Artinya setiap manusia mengharapkan ada sesuatu yang dinikmati. Sesuatu itu adalah yang dapat membuat hidupnya bahagia dan lengkap. Sesuatu itu pasti yang diandalkan. Sesuatu yang membuat dirinya merasa hidup. Itulah nyawanya atau kehidupannya. Kalau seseorang kehilangan pengharapan, dia hidup tetapi tidak merasa hidup. Jadi pengharapan manusia itu pada umumnya begitu. Bahagia, senang, lengkap fasilitas, begitu ya. Dalam kenyataan hidup, tidak heran kalau seseorang bisa bunuh diri ketika sesuatu yang dipandang sebagai paling bernilai dan membahagiakan diambil orang atau meninggalkan dirinya. Seperti seorang pemudi yang ditinggal pacar, seorang pria yang jatuh bangkrut, kemudian seorang pejabat malu karena ketahuan korupsi, dan lain-lain. Seseorang masih bersemangat hidup ketika mengharapkan masih ada sesuatu yang dapat membahagiakan dirinya, atau ada yang diharapkan. Malangnya semua yang dipandang membahagiakan di dunia suatu kali harus ditinggalkan. Ini berarti semua yang tadinya diharapkan dapat membahagiakan akan lenyap seperti uap. Dan tragisnya, ternyata semua yang dapat menjadi tumpuan harapan tersebut tidak dapat menopang kehidupan kekal, tidak dapat menopang kehidupan kekal. Inilah yang dikatakan oleh Yesus bahwa mamon, yaitu harta fana dunia ini adalah tidak jujur, artinya menipu atau tidak dapat dipercayai. Mamon yang tidak jujur ya. Sebenarnya manusia setelah jatuh dalam dosa adalah makhluk yang malang. Sebab manusia harus mati dan di balik kematian adalah keterpisahan dengan Allah abadi. Manusia dilahirkan hanya untuk mati.
dilahirkan hanya untuk dieksekusi, tetapi keselamatan dalam Yesus Kristus menyediakan pengharapan. 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Kalau hidup manusia pengharapannya hanya bertumpu pada dunia hari ini yang bersifat fana, manusia menjadi makhluk yang malang karena manusia adalah makhluk kekal. Lagi pula, mereka yang menaruh pengharapan kepada dunia ini pasti mengorbankan kekekalan. Jadi manusia itu harus menaruh pengharapan kepada hal-hal yang kekal, bukan yang bersifat fana. Kalau menaruh pengharapannya kepada yang bersifat fana, kepada pemenuhan kebutuhan jasmani, pasti mengorbankan kekekalan. Jadi tidak diharapkan lagi itu yang kekal. Jadi betapa malangnya manusia ya. Orang Kristen yang menaruh pengharapan kepada yang lain adalah tindakan tidak setia. Jadi kalau tidak berharap kepada Allah, pasti tidak setia. Bisa menjadi sikap memberontak. Orang yang menaruh pengharapan kepada kehidupan yang akan datang menyucikan dirinya. Dari hari ke hari kita menghayati keselamatan yang Tuhan berikan dengan menghayati keberadaan kita sebagai anak-anak Allah. Orang percaya yang benar pasti menikmati Allah dalam sukacita. Kalau secara materi berlimpah, ia tidak menggantungkan sukacitanya kepada materi. Jadi kalau punya banyak materi, jadi orang kaya tidak salah ya. Tidak salah. Yang penting tidak menggantungkan sukacitanya pada materi atau tidak terikat pada materi itu. Jadi ia menikmati sukacita bukan karena materi, tetapi karena Tuhan. Di atas semuanya, ia berharap kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sekarang tentang meletakkan kepalanya. Ini di Lukas pasal 9 ayat 57 dan 58 ini seringkali kita mendengar ya, bahwa Yesus mengatakan, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini berarti bahwa fokus hidup orang percaya tidak boleh tertuju kepada kenikmatan hidup di bumi. Tuhan mengajarkan bagaimana dirinya tidak memiliki kenyamanan seperti kenyamanan yang dimiliki manusia lain. Harus selalu diingat bahwa Tuhan Yesus pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Kalau Ia sudah menyediakan tempat bagi kita, Ia akan datang untuk menjemput kita. Supaya di mana Ia berada, kita juga berada. Ini berarti hidup kita harus hidup dalam penantian yang penuh kerinduan terhadap penjemputannya. Hal ini juga berarti kita harus lebih memfokuskan diri pada rumah abadi kita di langit baru, bumi baru, dan bukan di bumi ini. Fokus kita harus ke LB3. Sebagai orang yang menumpang, kita tidak boleh lagi merasa memiliki sesuatu apapun di bumi ini. Bagi kita yang penting adalah dapat menjalani hidup untuk disempurnakan seperti Bapa atau dikembalikan ke rancangan semula Allah, serta menolong orang lain mengalami hal yang sama. Itulah pelayanan yang sesungguhnya. Jadi fokusnya bagaimana kita disempurnakan, dikembalikan ke rancangan semula, dan menolong orang-orang di sekitar kita untuk mengalami hal yang sama. Yesus di dunia ini tidak memiliki tempat atau kerajaan di mana Ia dapat menikmati kenyamanan. Ia menjadi manusia yang tidak bermilik. Dari pernyataan Yesus tersebut diajarkan kepada orang percaya bahwa mereka yang mau mengikut Dia harus berani berkeadaan seperti dirinya, seperti Yesus ya. Oleh sebab itu, kita harus benar-benar siap untuk meninggalkan dunia ini. Orang yang tidak berani meninggalkan dunia tidak pernah bisa mengikut Dia dengan benar. Tidak bisa menjadi murid Tuhan Yesus. Yesus datang ke dunia hanya untuk bekerja bagi Bapa.
Tidak ada hal lain yang dikerjakannya selain melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat 34. Dari kehidupan Yesus selama di bumi, segala sesuatu yang dilakukannya hanya untuk menyelesaikan misi yang Bapa percayakan kepadanya. Ketika kekristenan disejajarkan dengan berbagai agama, kekristenan ditampilkan sebagai agama yang menjanjikan kehidupan nyaman di bumi dan di balik kubur nanti. Tidak mengherankan kalau banyak orang yang tidak berkeberatan menjadi orang Kristen, sebab dalam pikiran mereka terbangun asumsi bahwa mengikut Yesus berarti memperoleh berkat jasmani yang berkelimpahan. Kekristenan semacam itu adalah kekristenan yang menyimpang, berbeda sekali dengan kebenaran yang diajarkan oleh Yesus di dalam Injilnya. Kekristenan semacam itu tidak dibutuhkan oleh mereka yang sudah memiliki kehidupan yang makmur di bumi sekarang ini. Jadi kalau kekristenan menjanjikan berkat jasmani, ya buat orang yang sudah kaya, yang sudah makmur pasti tidak menarik, tidak merasa membutuhkan begitu. Sekarang dunia yang lain. Banyak orang Kristen merasa sudah menjadi anak Allah dan sudah memiliki jaminan masuk surga. Mereka tidak merasa perlu berjuang bagaimana bisa menghayati bahwa dirinya bukan berasal dari dunia ini dan bisa menunjukkan fokusnya kepada perkara-perkara yang di atas. Seorang Kristen yang tidak memperjuangkan gaya hidupnya pasti sama seperti anak-anak dunia yang lain. Walaupun mereka percaya bahwa diri mereka adalah anak-anak Allah, tetapi tidak memandangnya sebagai sesuatu yang sungguh-sungguh sangat berharga. Jadi cuma percaya mereka anak Allah, tetapi hal menjadi anak Allah itu bukan sesuatu yang sangat berharga. Orang Kristen seperti ini tidak akan berusaha untuk hidup tidak bercacat dan tidak bercela, dan akan mencari tempat untuk membela pekerjaan Tuhan. Sebenarnya mereka telah memarkir jiwa mereka di bumi ini. Mereka tidak memindahkan hati ke surga. Jadi cuma sekedar beragama saja ya, tetapi tidak menjadi seperti yang Bapa kehendaki. Banyak orang tidak mau mengerti dan menerima bahwa kehidupan yang sesungguhnya yang dirancang Tuhan untuk dinikmati adalah langit baru, bumi baru, setelah manusia jatuh dalam dosa. Jadi, karena kejatuhan manusia, maka kehidupan yang dirancang Tuhan itu bukan di bumi ini, tetapi nanti di langit baru dan bumi yang baru. Oleh karena manusia telah jatuh dalam dosa, bumi terkutuk. Itu sebabnya Yesus berkata, jangan kumpulkan harta di bumi, tetapi kumpulkanlah harta di surga. Jika seseorang menolak hal ini, berarti menolak Allah, atau tidak bersedia untuk percaya. Ini sombong sekali ya manusia ya. Menolak untuk dikembalikan ke rancangan semula. Banyak orang Kristen yang sebenarnya berkeadaan menolak Allah, atau tidak bersedia percaya kepada Yesus, tetapi merasa tidak berbuat demikian. Mereka adalah orang-orang yang tidak benar-benar menghargai nilai-nilai rohani, tetapi lebih mengutamakan hal-hal dunia. Kekristenan adalah ajakan untuk mempersiapkan diri hidup di langit baru dan bumi yang baru, bukan untuk hidup di bumi ini. Sebab bumi ini pasti berakhir. Sebagaimana Allah adalah Allah yang kekal, Allah menghendaki manusia sebagai makhluk yang kekal, dapat bersama-sama dengan dirinya juga di kekekalan. Ya, jadi manusia itu kan memiliki kekekalan karena rohnya berasal dari Allah. Jadi Allah yang kekal, manusia yang kekal, ingin bersama-sama di kekekalan. Allah tidak menginginkan seorang pun binasa, gitu ya. Pada umumnya atau hampir semua manusia melakukan segala sesuatu hanya untuk kehidupan di bumi. Dari sekolah, kuliah, berkarir, bekerja, menikah, dan segala sesuatu yang dikerjakan
hanya untuk kehidupan di bumi atau masa depan anak-anaknya atau orang-orang yang dikasihi. Nah, memindahkan hati ke surga artinya menjalani hidup dengan prinsip bahwa hidup yang sesungguhnya adalah nanti di langit baru, bumi baru, bukan di bumi ini. Hidup yang dijalani hari ini bukanlah hidup untuk dinikmati, sama seperti orang yang tidak mengenal Kristus, yaitu yang digairahkan oleh barang-barang dunia. Inilah kehidupan Yesus yang diucapkan dengan menggunakan sebuah ilustrasi bahwa serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini yang keenam, prestasi abadi. Dalam filosofi manusia, pada umumnya prestasi yang baik adalah kebahagiaan, kebanggaan pribadi, dan orang tua, serta tujuan hidup. Semua ini berorientasi pada hal-hal fana. Konsep prestasi yang dikemukakan di atas telah mengakar di dalam pikiran hampir semua orang hari ini. Banyak orang Kristen, aktivis, bahkan pejabat sinode gereja masih terbelenggu oleh konsep yang salah ini. Jadi kalau sukses secara dunia, itulah yang dianggap prestasi. Nah, kita memperingatkan bahwa semua manusia harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. 2 Korintus 5 ayat 10. Segala sesuatu yang kita upayakan di bumi ini, dari sekolah, kuliah, berkarir, bekerja, bisnis, dan lain-lain, semata-mata sebagai pengabdian kepada Tuhan. Jadi bukan yang utama, bukan tujuan hidup. Itu hanya supporting ya. Hanya untuk alat bagaimana kita mengabdi kepada Tuhan. Kita tidak mengumpulkan harta di bumi, tetapi menggunakan semuanya untuk kepentingan Tuhan. Dengan cara demikian, kita mengumpulkan harta di surga. Nah itu, jadi beda sekali. Prinsip orang percaya dengan orang dunia tuh beda sekali. Sama-sama cari uang, sama-sama kerja keras, tapi tujuannya beda. Orang Kristen, orang percaya harus mengumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Pada umumnya prestasi yang tinggi biasanya diukur dengan berhasilnya mencapai gelar, meraih kedudukan yang tinggi dalam jabatan, baik jabatan di kantor maupun di gelanggang politik, pemerintahan, dan sebagainya. Prestasi yang tinggi juga diukur dari kebahagiaan berumah tangga, berupa banyaknya uang yang dimiliki, terwujud dalam bentuk rumah mewah, mobil bagus, perhiasan, dan lain-lain. Dalam lingkungan gereja yang tidak mengajarkan kebenaran yang murni, konsep prestasi ini masih menjadi ukuran apakah seseorang diberkati Tuhan atau tidak. Nah, ini mesti hati-hati ya. Karena yang bisa memberkati kita bukan cuma Tuhan, iblis pun bisa memberkati. Jadi mesti tengok kiri kanan, yang memberkati ini siapa gitu ya. Prestasi yang benar adalah prestasi di kekekalan. Tidak menyangkut masalah berapa tinggi pendidikan yang telah diraih, kedudukan yang dicapai, kekayaan yang dapat dihimpun, kebahagiaan berkeluarga yang telah dinikmati, dan kehormatan yang telah diterima oleh manusia. Prestasi kekekalan menyangkut apakah kita telah mengisi tahun-tahun hidup kita dengan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak Bapa. Jadi makin banyak perbuatan yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Bapa, maka prestasi kita semakin tinggi. Itu ukurannya. Prestasi yang menjadi target yang seharusnya dicapai adalah menjadi sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus, sehingga kita layak dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Karena tanpa target prestasi tersebut, maka tidak ada dorongan yang kuat
dan perjuangan menjadi sempurna. Jadi targetnya harus jelas. Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Tuhan Yesus, supaya kita layak dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kalau targetnya bukan itu, wah, nggak bakal tercapai. Kerajaan surga merupakan berkat utama yang menjadi fokus satu-satunya. Kerajaan surga di sini maksudnya adalah memberita bersama-sama dengan Tuhan atau menjadi anggota keluarga kerajaan. Untuk dilayakkan menjadi anggota keluarga kerajaan, orang percaya harus mengisi hari hidupnya di bumi ini hanya untuk menjadi sempurna seperti Bapa. Hidup tidak bercacat dan tidak bercela dengan mengenakan gaya hidup Yesus. Setiap orang bertanggung jawab sebagai pengubah dirinya sendiri. Setiap orang menciptakan sejarah bagi dirinya sendiri, bukan saja sejarah dalam dunia hidupnya selama ia berada di dunia ini saja, melainkan juga menciptakan sejarah hidupnya dalam kekekalan. Sebenarnya ini merupakan sesuatu yang menggetarkan jiwa. Dalam hal ini kita memahami mengapa firman Allah menasihati kita agar hidup dalam ketakutan selama menumpang di dunia ini. 1 Petrus 1 ayat 17. Ketakutan yang menciptakan sikap hati-hati. Jadi bagaimanapun keadaan hidup seseorang sangat ditentukan oleh dirinya sendiri. Sebab manusia telah diberi kehendak bebas untuk menentukan pilihan bebasnya. Allah memberi kebebasan masing-masing individu untuk menentukan isi buku sejarah hidupnya. Jika tidak demikian, tidak ada realitas ganjaran atau berupa penghargaan atau hukuman, mahkota atau asap. Semuanya akan menjadi seperti sandiwara yang alur ceritanya telah ditentukan dan adegan demi adegan ditentukan oleh sutradara. Jadi seperti robot ya yang diatur. Nah, kalau kita kan manusia, masing-masing kita diberi kebebasan untuk menentukan track record kita seperti apa atau buku sejarah kita seperti apa begitu ya. Dan ini menentukan nasib kekal kita. Suatu hari nanti setiap kita dapat membaca buku sejarah masing-masing itu dan isinya ditentukan oleh masing-masing individu, masing-masing kita ya. Tidak ada orang yang bisa berdalih bahwa segala sesuatu itu bukan terjadi karena dirinya. Setiap orang akan mempertanggungjawabkan tentang dirinya sendiri kepada Allah. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini. Sebagai orang percaya, kita menjadi pengubah hidup manusia rohani atau man of God berdasarkan anugerah yang Tuhan berikan. Ketika Paulus oleh ilham roh mengatakan bahwa orang percaya harus mengalami pembaharuan pikiran agar tidak serupa dengan dunia ini, hal itu dimaksudkan agar mereka menjadi pengubah bagi diri kita sendiri. Ketika pikiran seseorang terus-menerus diisi oleh berbagai filosofi dunia melalui film, lagu, pergaulan, dan lain sebagainya, seseorang akan menjadi serupa dengan dunia. Nah, itu sangat logis ya. Ketika pikirannya diisi dengan filosofi dunia, ya dia akan menjadi serupa dengan dunia. Tetapi kalau seseorang berusaha mengisi pikirannya dengan kebenaran firman Allah, bergaul dengan orang-orang yang takut Tuhan, dan berusaha untuk hidup mengalami Tuhan setiap hari, maka ia akan diubah menjadi seperti Tuhan, bukan seperti dunia. Orang yang meninggalkan dunia akan menjadi seperti Kristus, tetapi orang yang tidak meninggalkan dunia menjadi seperti dunia. Oke, ini adalah bagian yang terakhir. Saya sudah menyelesaikan pemaparan. Silakan Bapak Ibu kalau mau
ada yang mau ditanyakan atau di-sharingkan, saya buka kesempatan. Silakan. Kita sudahi acara kita, sudah jam 9 lewat, kita mesti istirahat ya. Jadi, saya minta Pak James untuk menutup kita dalam doa. Silakan Pak James. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan untuk malam hari ini sudah mengakhiri penelaran Alkitab dengan tema meninggalkan dunia. Kami bersyukur untuk penyampaian oleh Pak Pendeta David Adam. Biarlah senantiasa apa yang telah kami terima pada malam hari ini sungguh dapat kami dimampukan dengan kekuatan Roh Allah Roh Kudus. Terima kasih ya Bapak. Tibalah saatnya kami akan istirahat. Kami serahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan kuasa-Mu untuk masuki hari malam istirahat ini. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Terima kasih Pak. Sampai jumpa. Terima kasih Pak James.